Silakan, Umi Caca. Ya, Bun, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua pada pagi hari ini masih bisa menikmati nikmatnya iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang sehingga kita semua bisa berkumpul untuk mengikuti kajian sehat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Apa kabar Ummahat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, yang pertama akan saya bacakan yaitu biodata dari pemateri yang akan memberikan materi pada pagi hari ini. Beliau adalah Dr. Ari Hidayati, MKet, DV, SP, DVI. Nama panggilan beliau adalah Ari, tempat tanggal lahir 23 September 1977 di Langsa. Saat ini beliau sudah menikah dan bekerja sebagai dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin. Saat ini beliau juga tinggal di Aceh, di Banda Aceh. Kajian kita pada pagi hari ini yaitu mengambil tema kelainan kulit yang disebabkan infeksi jamur dan kutu. Berikutnya yaitu pembacaan sari tilawah dan juga tilawah oleh Ustazah Neneng dan sari tilawah oleh Umi Reni. Qiraatil surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 86. Kepada Ustazah Neneng Herlina dan juga sari tilawah Umi Reni, kami persilahkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifl kullum minas sabirin
وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia merayu Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah. Semoga kita semua yang membaca maupun mendengarkan mendapatkan berkah dan hidayah dari ayat-ayat tersebut. Alhamdulillah hari ini telah hadir bersama kita Ketua dari Komunitas Inspirasi Muslim-Muslimah Musina, dan juga telah hadir bersama kita Dr. Ari Hidayati yang akan memaparkan materi dan juga umhat semuanya. Baiklah, kepada Dr. Ari Hidayati, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesempatan dari teman-teman kajian dokter sehat ya. Senang bisa berada di sini untuk membagikan informasi dan pengetahuan dari bidang saya khususnya. Perkenalkan, nama saya Ari Hidayati. Saya adalah dokter spesialis kulit dan kelamin, atau kalau sekarang gelarnya itu adalah sebutannya ya spesialis DVE. DVE singkatan dari dermatologi, venereologi, dan estetika. Jadi nama lain kulit dan kelamin, jadi ditambah juga dengan estetika. Pada hari ini saya akan membawakan materi tentang kelainan kulit yang disebabkan infeksi jamur dan juga yang disebabkan oleh kutu ataupun tungau. Saya asalnya dari Banda Aceh dan tergabung dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia cabang Banda Aceh. Baik, kita masuki ke materinya. Apakah suara saya cukup terdengar jelas, Ibu-Ibu? Jelas. Ya, alhamdulillah ya. Ya, salam kenal ya juga untuk semuanya ya. Ini udah ada ramai juga para pesertanya. Baik, kita mulai ya untuk materi, yaitu yang pertama adalah infeksi jamur dulu yang kita bicarakan.
yaitu tinea ya. Jadi kita dalam bahasa medisnya menyebutkan tinea atau infeksi jamur superficialis gitu ya. Jadi yang di kulit di lapisan atas. Nah, tinea itu penyebabnya adalah jamur. Kalau kita sebutkan jenis jamurnya itu adalah jamur Epidermophyton, Trichopiton, Mycosporum. Jadi jamurnya dari golongan itu. Nah, menginfeksi kulit manusia ya. Nah, kalau letak jamurnya itu di badan, maka namanya tinea corporis. Ya, tinea corporis di badan, di lengan, di kaki. Ada juga kita sebut tinea cruris. Kalau itu adalah infeksi jamurnya terdapat pada daerah lipatan paha, ya, lipatan paha. Jadi area bokong, juga area kemaluan atau area genital, ya. Jadi area yang tertutup oleh cana dalam atau popok, ya, itu namanya tinea cruris. Nah, kalau kita lihat ini secara gejala klinisnya, dia berupa ruam kemerahan. Bisa terasa gatal ataupun tidak terasa gatal ya. Jadi kalau masih sedikit kelainan kulitnya itu tidak terlalu gatal ya. Namun bisa dia meluas ataupun bertambah banyak bila tidak diobati. Jadi area yang kemerahan itu ada sedikit, kalau kita lihat tuh seperti sisi halus. Namun di bagian tepinya itu lebih kelihatan merah. Jadi seperti batasnya, pinggirnya itu lebih merah dibandingkan area yang di tengah-tengahnya. Area di tengahnya itu kelihatan lebih menyembuh. Jadi tidak kemerahan dibandingkan dengan area tepinya. Jadi area tepinya itu lebih merah ya. Baik, selanjutnya infeksi jamur ini juga ya cukup sering ya kita jumpai di daerah tropis seperti di Indonesia ini dengan cuaca panas. Juga nanti ada penyakit yang infeksi kutu yang juga sering kita jumpai ya. Oke. Masuk ke gejalanya tadi. Gejalanya itu pertama gatal. Namun bisa juga tidak terlalu gatal. Ya, kalau dibandingkan dengan penyakit alergi, biasanya kalau yang alergi lebih gatal dibandingkan infeksi yang sifatnya jamur ini. Jadi kadang-kadang pasien itu kayak lebih mengabaikan gitu karena gejala klinisnya bisa tidak terlalu gatal gitu ya. Kemudian kalau kita berkeringat, nah kondisi berkeringat itu menyebabkan lesi kulitnya semakin tambah gatal. Gitu ya. Kemudian yang tadi ya bercak merah tadi bentuknya bulat ataupun agak lonjong, ada sisi halusnya dan tepinya lebih merah. Nah, tepi yang lebih merah dan lebih meninggi tadi disebut tepinya polisiklik. Ya, jadi kalau kita lihat tuh seperti gambaran bunga gitu pinggirannya ya. Next. Nah, ini kita lihat kembali gambaran gejala klinisnya tinea corporis yang di badan ataupun tinea cruris yang ada di genital. Ya, jadi kadang-kadang kalau pasien datang karena ada lesi di bagian ya kita bilang bagian kemaluan tidak dikasih lihat gitu, yang dilihat cuma di tangannya aja misalnya gitu ya. Tapi biasanya dokternya nanti akan menanyakan apakah ada di bagian tubuh yang lain. Jadi untuk melihat perbandingan lesinya, apakah nanti lesinya sama dengan yang di daerah badan ataupun tangan ataupun kaki, atau ini adalah jenis infeksi yang lain ya. Jadi kelihatan ya ibu-ibu ya di situ ada bercak
yang kemerahan, terutama tuh pada bagian tepinya ya. Baik juga yang di badan, tangan, kaki, di paha. Ini gambarnya kelihatan jelas Ibu-ibu? Kelihatan Jelas, jelas Bu Dokter. ya, jelas ya. Baik, ya kita selanjutnya ya ke tinea facialis. Next. Nah, kalau tinea facialis ini facial artinya wajah ya. Jadi dari kata face, wajah. Jadi berada di area wajah. Ya, kita bisa lihat juga bercak merahnya, kemerahan, warna ya agak pink gitu ya, merah-merah jambu, terus pinggirnya juga ada bintil-bintil kecil di sekelilingnya. Jadi bisa juga di daerah wajah ya. Biasanya kalau di daerah wajah ini bukan menjadi awalnya gitu ya. Paling sering didahului dulu di daerah badan atau di daerah tadi sela paha atau bokong, baru di wajah. Jadi kalau ada di area wajah berarti ada juga di bagian lain yang mendahului. Ya. Baik, selanjutnya kita lihat lagi yang lain. Nah, kalau ini namanya tinea capitis. Capitis itu artinya di kepala. Jadi di kulit kepala rambut bisa mengalami kerontokan. Ya, jadi rambutnya seperti patah atau rontok di area itu. Biasanya areanya tuh ya bulatan juga. Jadi kalau ada kebotakan setempat atau lokal pada rambut, salah satu yang kita pikirkan sebagai diagnosisnya adalah karena jamur, gitu ya. Tapi ada juga penyakit lain yang menyebabkan gejala kerontokan rambut, gitu ya, kerontokan rambut pada area setempat, gitu ya. Jadi kayak istilahnya tuh mungkin ya ada pitanya ya, pita-pita. Nah, jadi kalau yang jamur, nanti kita bisa melihat area yang botak itu ada seperti sisi yang halus juga, gitu ya, sisi-sisi yang halus bisa berwarna abu-abu kalau kita lihat sisinya ya. Next. Nah, kalau ini juga tinea capitis atau jamur yang di kepala. Tetapi kalau kita lihat dari kelainan kulitnya itu sisinya malah tebal. Jadi dia berupa keropeng yang lengket di kepala dan kadang seperti berair ya. Jadi kayak ada air-airnya sedikit, kayak lebih basah dibandingkan bentuk yang tadi gitu. Ini juga adalah infeksi jamur kepala, namun ya spesies jamurnya berbeda ya. Dan tinea capitis ini sering dialami oleh anak-anak dibandingkan dewasa. Jadi kasusnya itu lebih tinggi pada anak-anak daripada dewasa. Ya, paling sering disebabkan karena penularan infeksi dari hewan. Jadi hewan seperti kucing, ya, bisa menularkan jamur kepada manusia. Jadi penularan jamur ini bisa ditularkan antara manusia ke manusia, hewan ke manusia, ataupun dari tanah ke manusia. Baik, selanjutnya. Nah, tinea pedis adalah infeksi jamur superficial yang berada di kaki. Jadi bisa di punggung kaki, bisa di telapak kaki ya. Gambarnya agak kepotong ya. Bisa dilihat ya, ada 2 gambar di atas. Nah itu tadi infeksi yang berada di kaki. Nah, kalau di kaki ini bisa juga nanti disebabkan oleh infeksi jamur yang lain. Infeksi jamur Candida namanya ya. Nanti kita lihat gambarnya ya. Selanjutnya tinea unguium.
Tinea unguium ini adalah infeksi jamur yang ada di kuku. Nah, jadi kuku nanti akan terlihat lebih rapuh, lebih tebal, rapuh, warnanya agak kuning kecoklatan seperti itu, dan bentuknya jadi rusak, ya. Oke, jadi di kuku itu bisa mengenai semua kuku, baik kuku jari tangan ataupun kuku kaki, ya. Nah, ini juga di bagian kaki bisa diperberat dengan misalnya keadaan lembab, kondisi terkena ya air, cucian misalnya deterjen, ya. Jadi bisa juga nanti infeksinya bisa bisa kita jumpai di kuku, nanti di kulit juga bisa, ya. Jadi kalau ada kerusakan pada kuku, salah satu diagnosis yang kita pikirkan adalah infeksi jamur pada kuku. Selanjutnya, nah untuk pengobatan yang diberikan itu setelah dokternya mendiagnosis, maka dokternya akan memberikan pengobatan yang sesuai. Kalau disebabkan oleh jamur, maka akan diberikan anti jamur. Anti jamur yang diberikan bisa berbentuk salep, artinya yang dioles atau topikal, atau bisa juga berupa obat minum, gitu ya, obat minum. Nah, keduanya anti jamur. Bila bercaknya itu luas atau infeksi pada kuku atau infeksi pada kepala, dokter akan memberikan obat anti jamur yang minum. Karena untuk kuku dan kepala itu folikel rambut agak susah dicapai bila hanya memberikan obat anti jamur yang dioles saja. Jadi diberikan juga obat anti jamur minum. Nanti dengan dosis tertentu, mungkin ya 1-2 minggu, atau juga kalau infeksi kuku, itu dokternya bisa memberikan terapi dosis denyut namanya. Jadi istilahnya itu selama 1 bulan diberikan obatnya 1 minggu. 1 minggu, nanti bulan depan minum lagi obatnya 1 minggu, di bulan depannya 1 minggu, ya. Biasa 2-3 bulan pengobatannya. Kalau infeksi kuku ya lebih lama nih. Kalau kuku sama kulit kepala tuh lebih lama diberikan obatnya dibandingkan jamur yang ada di badan. Nah, kalau obat jamur oles sendiri juga bisa diberikan. Ya biasanya kalau infeksinya tidak luas atau baru pertama datang, kita berikan dulu yang secara salep, ya, mengoleskan salepnya. Juga biasanya nanti akan kita diberikan arahan untuk mengoleskan salep melebihi dari pinggir tepinya. Karena di tepinya itu yang bagian kelihatan merah itulah jamur akan meluas, berkembang atau memperbanyak diri, gitu ya. Jadi diberikan ya 1 cm biasanya lebih luas dari area jamurnya, ya, ke pinggir-pinggirnya. Untuk terapi biasanya ya bisa 1-2 minggu atau bahkan juga bisa sampai 1 bulan. Nanti kita akan melihat ketika pasiennya kontrol apakah jamurnya ini sudah perbaikan atau memang infeksinya sudah tidak ada, ya. Baik, kadang-kadang nih kalau dikasih obat itu jamurnya kelihatan udah mati, gitu ya. Jadi 3 hari biasa setelah penggunaan salep anti jamur udah nggak ada lagi rasa gatalnya, dan yang merah tadi berubah menjadi kehitaman. Biasanya pasiennya jadi nggak mau pakai obat lagi, gitu, karena dikiranya udah sembuh, padahal jamurnya masih proses
belum mati ya. Jadi dia seperti istirahat sebentar, tapi nanti kalau obatnya tidak dirutin dipakai, bisa muncul kembali ya. Ataupun juga kalau menggunakan salep yang kita sebut tuh salep steroid ya. Biasanya salep-salep kortikosteroid itu digunakan untuk pasien yang alergi. Nah, alergi jadi dipakai ke infeksi jamur, ke lesi kulit karena jamur, dia bisa tuh kurang memang gejalanya, tapi kayak sementara aja gitu, sementara, tapi nanti muncul lagi lesinya yang lebih luas ya. Kadang pasien juga sering menggunakan salep Cina ya, salep Cina itu sebenarnya isinya steroid ya. Oke, selanjutnya edukasi ya. Ya tentunya karena penyakit ini berkaitan erat dengan hygiene, maka kebersihan diri penting, mandi 2 kali sehari. Juga karena si jamur ini senangnya lembab, ya, jadi tidak menggunakan pakaian yang ketat ataupun tidak menyerap keringat. Ya, kemudian juga penting sebagai pencegahan tidak menggunakan pakaian bersama ataupun handuk yang bergantian gitu ya. Jadi bisa terjadi penularan. Jadi penularannya itu bisa terjadi langsung atau tidak langsung. Kalau yang tidak langsung itu melalui pemakaian handuk bersama, misalnya pakaian bersama gitu ya. Jadi jamurnya udah nempel tuh di handuknya, bisa menularkan. Kalau yang langsung ya bisa kontak langsung kayak tadi main-main sama kucing bisa, ataupun pasangan kita ada yang lesi kulit jamur, jadi bisa menular dengan kontak kulit ya. Kemudian juga, nah karena gatal ya jangan ya sebenarnya sulit juga untuk bilang jangan digaruk kalau gatal ya. Namun yang perlu kita ingat bahwa garukan dari kuku kita itu bisa menyebabkan infeksi yang lebih meluas dan bisa terjadi infeksi sekunder, nanti bisa bernanah ya. Biasanya kalau infeksi sekunder itu ditandai dengan lesi yang ada nanahnya ya. Oke, pastikan kulit dalam keadaan kering. Ya, oke. Selanjutnya, kita memasuki ke infeksi jamur yang lain yang namanya pityriasis versicolor atau panu. Ya, kalau panu nih rata-rata pasti ibu-ibu udah tahu nih panu. Kalau ngelihat bercak putih di badan nih panu gitu ya. Oke. Nah, apa itu pityriasis versicolor ataupun panu? Next slide. Ini kalau panu penyebabnya jamur Malassezia namanya ya, Malassezia yang sebenarnya dia adalah jamur yang normal di kulit. Jadi di kulit kita, di kulit manusia tuh banyak organisme yang normal dia. Dialah yang menjaga kondisi kulit kita juga supaya tidak terinfeksi dari luar gitu ya, dimana Allah menciptakan memang ada kuman-kuman di dalam tubuh kita ya, seperti juga kuman di usus yang menjaga usus itu sendiri terhadap kuman yang tidak normal. Ya, di kulit juga ada kuman yang normal. Nah, salah satunya si Malassezia ini. Namun, bila terjadi perubahan lingkungan kulit kita, si Malassezia ini dapat tumbuh lebih banyak. Nah, itulah yang menyebabkan gejala ya, berupa tadi bercak putih. Jadi jamur juga selain bercak putih bisa juga warnanya agak kecoklatan ataupun agak kemerahan. Ya, ada sisi halusnya juga gitu ya. Bisa dia kecil-kecil biasanya munculnya, tapi dia bisa juga menyatu seperti lesi kulitnya ya, terutama di punggung, di dada depan, di lengan atas, biasanya di situ. Kadang-kadang di wajah juga bisa ya. Nah, ini juga gejalanya biasanya lebih berat
kalau waktu berkeringat. Jadi muncul gejalanya waktu berkeringat. Tapi kalau kita tanya ini gatal nggak? Nggak gatal gitu. Biasanya rata-rata pasien mengatakan tidak gatal kalau berkeringat gatal ya. Yuk kita lihat gambarannya. Next. Nah, ini di area punggung ya. Jadi bisa bercaknya itu berupa warnanya putih ataupun warna merah-merah. Ya, kelihatan ya seperti dia tersebar gitu. Di dahi bisa, di leher bisa. Gitu ya. Nah, lanjut. Nah, untuk bercak putih juga pada badan itu ada beberapa sih kemungkinan juga penyakit yang lain bercak putih ya. Misalnya ada juga berupa vitiligo kalau kita bilang, atau vitiligo itu biasanya nama lainnya supa ya. Gitu. Tapi biasanya bercak putihnya itu lebih berwarna susu gitu. Jadi memang benar-benar putih. Kalau bercak panu ini biasanya putihnya agak tidak terlalu putih. eh terus kayak ada sisi-sisi halusnya ya. Oke, pengobatannya juga menggunakan anti jamur. Anti jamurnya ada yang minum atau sistemik atau menggunakan obat anti jamur oles. Nah, bentuknya tuh bisa berupa krim atau ada juga yang bentuk shampoo. Jadi, shampoo-nya bukan untuk kepala, tapi shampoo-nya itu nanti akan dioleskan di badan sebelum mandi. Ya, biasanya 5-10 menit sebelum mandi dioleskan dulu shampoo-nya di punggung, di daerah yang ada bercak putihnya. Ya, karena biasanya kalau infeksi jamur juga lumayan di punggung kalau pakai salep tidak terlalu terjangkau ya untuk keseluruhan lesinya. Next. Ya, edukasinya juga untuk penyakit jamur ini sama ya, menjaga kulitnya tetap kering, kemudian tidak menggunakan pakaian yang ketat atau menyerap keringat, hindari juga penggunaan pakaian bersama, juga hindari aktivitas membuat keringat berlebihan. Tapi kalau ya habis olahraga ya berarti ya mandi gitu ya. Oke. Next. Ya, selanjutnya nih juga tentang keputihan. Ya, keputihan fluor albus biasa kita bilangnya, atau keputihan ya. Nah, untuk ibu-ibu nih yang mengalami keputihan, keputihan itu adalah infeksi atau peradangan yang terjadi pada alat kemaluan wanita. Ini pesertanya ada laki-laki nggak ya? Tidak ada Ustazah. Bu Dokter. Ya, Tidak ada. oh, tidak ada. Ya, Ya, baik-baik. Ya, aku ini semua. Insya ya, Allah. insya Allah ya. Ya, ya. Jadi si keputihan itu bisa penyebabnya jamur, bisa penyebabnya bakteri ataupun parasit. Nah, keputihan bisa bersifatnya normal atau kita bilangnya fisiologis. Nah, yang normal eh, itu tidak berbau, dia jernih, tidak ada gatal dan tidak ada nyeri. Jadi kalau ibu-ibu ada keluar cairan dari kemaluan yang nggak bau, biasanya itu ketika mau haid itu muncul, ya itu berarti normal ya, asalkan dia tidak banyak, tidak mengganggu aktivitas kita, tidak bau, itu normal. Nah, yang tidak normal atau patologis adalah bila jumlahnya banyak, berbau, tidak sedap, gatal atau panasnya, itu yang tidak normal ya. Slide. Untuk gejalanya tadi warnanya itu jumlahnya itu berlebihan. Nah, warnanya kalau kita lihat warnanya itu bisa warna putih menggumpal. Ya, jadi seperti lengket gitu ya, menggumpal seperti susu basi ataupun kayak santan pecah. Nah, terus bisa juga warnanya yang lendirnya itu agak abu-abu atau warnanya kuning, kuning hijau-hijau. Terus ada kayak bau-bau amis ataupun bau busuk-busuk. Ada yang gatal, ada yang ada kemerahan di sekitar kemaluannya ataupun kadang terasa nyeri ya atau panas ya. Selanjutnya ini tadi yang gambaran normal, yang tidak normal ya bisa dilihat dari konsistensi
lendirnya ya atau sekretnya ya. Next. Nah, kalau keputihan pada laki-laki bisa nggak ya? Kalau pada laki-laki mungkin namanya bukan keputihan ya, tapi ada satu penyakit, tapi jenisnya itu infeksi menular seksual pada laki-laki yang dari kemaluannya itu bisa keluar cairan berwarna kuning, berwarna kuning juga, biasanya pagi hari. Tapi itu penyebabnya adalah karena infeksi menular seksual ya, yang kita sebut dengan penyakit gonore, gonore atau kencing bernanah. Itu pada laki-laki ya. Kalau pada perempuan bisa juga infeksi gonore, namun biasanya dia lebih tidak bergejala dibandingkan laki-laki, lebih nyata gejalanya, keluar cairannya ya. Ini kita lanjut lagi yang untuk keputihan pada wanita ya. Jadi keputihan itu penyebabnya yang tadi bisa jamur, bakteri ataupun parasit. Nah, nanti kalau yang jamur, maka nanti akan diberikan obat anti jamur. Kalau yang penyebabnya antibakteri dikasihkan obatnya obat antibiotik. Jadi obat antibiotik adalah obat untuk membunuh bakteri ya. Jadi apa bedanya bakteri sama jamur? Bedanya itu dari memang apa ya, jenisnya dan ukuran si kumannya ya. Kalau bakteri itu lebih kecil dibandingkan jamur. Kalau jamur kita bisa lihat tuh dari mikroskop jelas ada nanti cabang-cabangnya ya. Kemudian hindari penggunaan cairan kebersihan ya area kewanitaan. Jadi sebenarnya bisa kita boleh menggunakan cairan pembersih area kewanitaan. Tapi pemakaiannya jangan berlebihan, karena bila berlebihan itu bisa menyebabkan kuman-kuman normal yang ada di vagina tadi itu mati kumannya. Jadi dia akan berganti dengan kuman yang tidak normal, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa nih pakai banyak-banyak aja supaya ini bersih, supaya steril gitu ya. Tapi ternyata efek sampingnya juga penggunaan yang berlebihan itu bisa menyebabkan kuman yang normal itu menjadi berkurang jumlahnya di area kewanitaan. Ya, selain menjaga kebersihan, juga mengganti cairan dalam dan pembalut saat menstruasi. Next. Nah, salah satu jenis infeksi jamur pada area kewanitaan yang menyebabkan keputihan itu adalah jamur candida namanya ya, jamur candida, atau kita bilang nama diagnosisnya adalah candidiasis. Next. Penyebabnya Candida albicans nama jamurnya. Jadi si Candida ini bisa ada di kulit, di mulut, dan di kelamin. Nah, kalau di kelamin tadi namanya Candidiasis vulvovaginalis. Si Candida ini dia senang cuaca yang lembab ya. Kemudian kalau ganti pakaian dalamnya nggak sering ya, jarang, atau pakaiannya nggak menyerap keringat ya, atau hygiene-nya yang jelek ya. Lanjut. Itu gambar di sebelahnya adalah gambar ini ya, gambar cabang-cabang dari jamurnya ya. Jadi bentuknya kan dia seperti apa ya, kita bilang ya seperti pohon juga, ada cabang-cabangnya ya. Yang bulat-bulat itu ya sporanya. Gejalanya Candidiasis cutis. Nah, kalau Candidiasis cutis berarti itu infeksinya di kulit ya. Tadi di lipatan juga dia senang, di lipatan ketiak, di lipatan paha, di sela jari, baik jari tangan maupun jari kaki, di bawah mame atau di bawah payudara, karena kan terlipat ya, tertutup di situ juga sering. Jadi nanti akan terlihat kulit yang merah gitu ya.
Atau bisa juga ada infeksi sekunder karena proses garuk-garuk. Di garuk-garuk nanti bisa bernanah lesinya. Next. Nah, ini gambaran lesinya ya. Jadi kemerahan, cuman kalau kita perhatikan itu ada bintil-bintil ataupun lesi yang kecil-kecil yang berada di sekitar yang merah. Ya, jadi ada yang terlihat kemerahan, ataupun di samping-sampingnya atau di pinggir-pinggirnya itu ada yang kecil-kecil gitu ya. Nah, itu salah satu tanda dari infeksi Candida ini. Next. Nah, ini yang di sela jari kaki ataupun tangan, tapi lebih sering jari kaki ya. Nah, kelihatan tuh ada seperti selaput tipisnya, warnanya putih, agak-agak basah, gitu ya. Nah, jadi ini mirip juga dengan kelainan yang tinea pedis tadi ya. Nah, tapi sama-sama penyebabnya jamur. Kalau di bahasa sehari-hari kutu air ya. Nah, nggak ngerti juga kenapa namanya kutu air, padahal nggak ada kutunya di sini. Tidak ada kutunya, tapi namanya kutu air ya. Oke. Warnanya padahal juga kemerahan, ada bercak selaput putihnya. Nanti kalau yang kutu kita cerita yang kutu ya. Baik, selanjutnya untuk pengobatan dan edukasinya diberikan pengobatan anti jamur tadi ya, bisa salep, bisa obat minum juga ya. Kemudian menjaga kebersihan kulit, pakai pakaian yang menyerap keringat ya. Dah. Selanjutnya, nah baru kita cerita ke apa nih, kutu kepala. Ya, waktu saya berapa lama lagi ya? Waktunya, oke. Tidak apa-apa, Bu Dokter, Gak lanjut. apa-apa ya? Oke, Iya. baik. Kutu kepala atau pediculosis capitis. Nah, jadi infeksi kutu kepala ini penyebabnya tadi namanya si kutu atau tungau ya. Tungau pediculosis humanus. Jadi ini kalau varian humanus itu artinya dia yang yang hidup gitu di tubuh manusia ya. Infeksi kalau kutu, tungau nih, termasuk dia parasit ya istilahnya. Jadi ukurannya lebih besar lagi nih daripada jamur. Kalau jamur harus lihat pakai mikroskop, kalau kutu bisa juga kita lihat dengan mata biasa ya. Nah, jadi dia yang menumpang hidup dia ya pada kulit manusia ya, jadi khusus di kepala. Ada juga jenis kutu yang di badan, nanti namanya pediculosis corporis, berarti dia di badan, tapi itu jarang ya. Lebih sering kita jumpai adalah di kulit kepala ya. Selanjutnya, nah kalau kita lihat gejalanya biasanya gatal ya, gatal di kepala, terus adanya kutu kita temukan ataupun telur ya. Kadang pasien datang keluhan gatal di kulit kepala. Biasa sangkaannya tuh pertama adalah apakah ketombe gitu ya. Tapi ketika dilihat, diperiksa ternyata ada telur. Nah, kalau kita melihat telur, oh ini nah berarti kutu ya. Biasanya kalau areanya itu di kepala belakang yang di atas leher itu lebih banyak dijumpai ya, ataupun telur ataupun kutunya, karena di area tersebut rambut lebih tebal di area situ ya. Next, ini tentu saja menyebabkan gejala yang sangat gatal ya pada kulit kepala, karena si kutu itu berkembang biak juga sampai mengeluarkan apa ya kotorannya ya ataupun sekretnya. Untuk pengobatan itu kita yang tersedia kalau kita permetrin 1% ya, itu
banyak dijual bebas itu ya, Peditox kalau nggak salah saya namanya ya, Peditox. Nah itu cara pakainya, rambutnya eh, diberikan dulu cairannya, diamkan 10 menit kemudian bilas dengan air ya. Ada ya beberapa yang lain tapi ini lebih tidak umum ya kita jumpai ya. Yang biasanya yang lotioning itu yang kita jumpai ya untuk pemakaiannya. Biasa dengan pemakaian itu nanti minggu depannya harus diulang lagi. Jadi kita untuk memastikan kalau ada telur yang belum mati di minggu depannya mungkin udah menetas, jadi bisa mati ya. Jadi biasanya pemakaian diulang di minggu depan ya. Dengan menggunakan sisir kutu juga bisa membantu untuk menghilangkan kutunya ya. Baik, selanjutnya yang penting adalah menjaga kebersihan kulit kepala, rambut, kemudian tidak saling bertukar sisir untuk menghindari penularan. Juga bisa dari jilbab kita ya, atau dari handuk, bantal. Kemudian mencuci merendam pakaian, jilbab termasuk handuk, spray yang digunakan 2 hari sebelum pengobatan air panas selama 30 menit ya. Selanjutnya, oke, ini penyakit yang kita bahas terakhir ya. Oke, yaitu skabies. Mungkin di antara ibu-ibu pernah mendengar tentang skabies. Ya. Jadi kalau skabies ini mungkin bahasa awamnya yang sering adalah kudis atau gudi atau budu. Ya mungkin di masing-masing daerah ada namanya masing-masing ya. Tapi kalau yang lebih banyak mungkin kudis. Ada juga katanya gatal-gatal agugu ya namanya ya. Jadi skabies itu adalah penyakit infeksi kulit akibat tungau dengan penyebabnya Sarcoptes scabiei varian hominis. Skabies itu penyebabnya adalah kutu atau tungau yang kecil, yang sangat kecil. Jadi ukurannya lebih kecil daripada kutu kepala. Kalau kutu kepala bisa dilihat dari mata kita, tapi kalau si kutu skabies ini pakai mikroskop lihatnya. Nah, kalau di bawah mikroskop nanti akan terlihat seperti gambarnya situ. Jadi dia ukurannya juga oval, ada kakinya. Kadang-kadang waktu kita lihat masih bergerak dia ya. Nah, kutunya ini satu tungau skabies yang dewasa betina bisa menghasilkan 2 sampai 3 telur dalam 1 hari. Nah, jadi kalau yang tadi kutu kepala hidupnya di kepala, khusus di kepala. Kalau skabies ini hidupnya di kulit manusia. Ya, jadi dia senang pada tempat-tempat kulit manusia yang tipis-tipis nih, seperti di area lipatan tangan, di area ketiak, perut, di sekitar pusar, di area genital, bokong. Nah, jadi itu area-area yang senang si kutunya untuk hidup ya. Jadi dia hidup di kulit itu, dia akan masuk ke dalam kulit kita. Jadi memang dia di kulit tipis kita ya, di epidermis. Dia akan membuat terowongan. Kemudian dia bertelur di dalamnya. Tadi bertelur 1 hari itu 2-3 telur. Gitu ya. Nah, sambil dia bertelur, tentu dia akan mengeluarkan kotorannya juga yang menyebabkan kulit akan terasa gatal. Ya. Jadi kutunya ini berkembang biak di bawah di kulit kita, di kulit manusia ya. Penyakit skabies ini penyakit yang sering kita jumpai ya di Indonesia. Bahkan di Indonesia ini adalah kalau angka skabies itu nomor 1 di dunia. Ya, skabies. Kalau dari data Kementerian Kesehatan itu tahun 2008, skabies adalah penyakit kulit terbanyak ketiga di puskesmas seluruh Indonesia. Presentasinya 5-12%. Dan penyakit ini sering ditemukan di pemukiman yang padat.
Ya, dan di rumah susun dengan data di Jakarta itu 6,2%. Ini ada data Boyolali 7,4%, Pasuruan 8,2%, dan Semarang 5,8%. Ya. Jadi penyakitnya ini sering kita jumpai di orang-orang yang tinggal bersama ya, seperti di pesantren, di asrama, penjara, panti jompo atau panti asuhan, gitu ya. Karena nih penularannya sangat cepat dia ya pada orang yang tinggal bersama ya. Oke. Nah, akibat terjadi SKBSD sangat mengganggu aktivitas sehari-hari karena ini sangat gatal keluhannya ya, terutama pada malam hari. Kenapa tadi pada malam hari gatalnya yang lebih dominan? Karena si kutu tadi bergeraknya malam hari. Dia senang suhu malam hari, jadi dia akan bergerak di kulit manusia itu membuat terowongan bertelur pada malam hari. Makanya penyebabnya gatal. Jadi kalau ada keluhan gatal, terutama pada malam hari, terus ada orang serumah juga yang gatal, ataupun teman di asrama yang gatal juga, kemudian lesi kulitnya berada di daerah area yang khas-khas seperti itu, maka bisa diduga itu adalah curiga skabies ya. Mengganggu kegiatan sehari-hari, ibadahnya jadi kurang maksimal karena luka gatal saat sholat malam, prestasi sekolahnya juga bisa menurun karena nggak tidur mungkin ya, terganggu tidur, terus menularnya sangat cepat ya. Tadi secara kontak langsung dan tidak langsung. Kalau yang langsung melalui sentuhan ataupun kalau yang tidak langsung yang dari baju, dari spray, dari handuk, dari sarung bersama ya. Tuh. Kemudian gejala ya. Oke, masuk ke gejala. Gejala tadi yang pertama, gatal di malam hari ya. Jadi ada 4 tanda utama dari skabies ini, yaitu gatal pada malam hari, menyerang kelompok manusia, sekelompok ya. Kemudian dia akan ada terowongan pada kulit. Tadi bercak memanjang pada kulit. Jadi seperti ada garis panjang gitu. Terus ada bintil-bintilnya, bintil-bintil kemerahan ataupun lepuh ataupun bintil bernanah, atau bisa juga berupa lecet atau borok ya. Tadi area di pergelangan tangan, di sela jari tangan, jari kaki, di bokong dan di pusat. Bisa juga di pergelangan tangan, siku bagian luar, ketiak bagian depan, sekitar puting susu bisa, dan juga di kelamin ya. Next. Nah, ini gambaran daerah-daerahnya ya, Ibu ya. Daerahnya yang biasa menjadi tempat yang disukai oleh si kutu. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi gambarannya. Gimana bintil-bintil merahnya? Nah, seperti ini ya. Jadi ada memang bintil-bintil merah di sela-sela jari tangan. Di badan juga bisa ya. Nah, skabies ini kalau pada anak-anak biasanya gejalanya tuh kita jumpai lebih berat. Kalau ada anak-anak tuh ada bintil-bintil bernanahnya, iyalah kayak ada nanah tuh atau pus kita bilang ya. Kemudian anaknya jadi rewel ya. Sedangkan pada orang dewasa nih kadang dia cuman kayak gatal di badan aja gitu misalnya. Di jari tangan nggak ada gitu ya. Tapi anaknya ada gatal juga. Nah, itu bisa kita duga adalah skabies ya. Next. Nah, untuk pengobatan yang tersedia di Indonesia ini adalah pemberian krim permetrin ya, permetrin 5%. Jadi pengobatannya berupa salap ya, obat salap yang dipakai tujuannya untuk membunuh kutu yang ada di badan, yang ada di kulit. Cara memakainya itu dioleskan di area permukaan kulit mulai dari kepala biasanya di bawah di leher ya sampai ke jari-jari kaki. Jadi dioleskan harus merata ke seluruh tubuh kecuali wajah. Ya, jadi pakainya itu
8 sampai ya 12-14 jam boleh. Itu ya. Ketika memakai pastikan kita tidak terkontak dengan air lagi, atau tidak basuh air supaya obatnya tidak hilang ya. Nanti kalau misalnya mandi subuh boleh udah mandi seperti biasa ya pakai sabun ya. Kalau perlu ulangi 1 minggu ke depan. Ya, itu diberikan obat tujuannya untuk tadi membunuh kutu yang ada di kulit atau di badan. Namun untuk membunuh kutu yang ada di yang tadi dia kan bisa di pakaian kita masih nempel, di handuk, di spray misalnya gitu ya, maka kita perlu mencuci pakaian yang itu, kita rendam dulu tuh di air panas. Biasanya dia di suhu 50 derajat si kutu ini mati. Ya, jadi sebelum mencuci pakaian dengan deterjen direndam aja dulu sebentar di air yang panas ya. Kalau tidak memungkinkan untuk kita mencuci, pakaian itu bisa kita letakkan di dalam kantung plastik, kemudian kita tutup rapat. Ya, jadi dalam 3 hari si kutunya juga bisa mati sendiri kalau dia di luar lingkungan kulit manusia ya. Next. Ini gambarnya kelihatan ya. Ya, jadi untuk kita sendiri kita dapat menerapkan cuci tangan dengan air bersih, sabun, mandi 2 kali sehari, tidak bertukar pakaian dengan orang lain, mencuci baju dengan air hangat. Untuk di lingkungan, bersihkan, dijemur. Kalau lagi panas di luar nggak hujan, dijemur sofanya, ada karpet atau kasur ya. Tadi simpan pakaiannya itu 3 hari dibungkus ya. Kemudian jemur bajunya di bawah sinar matahari juga bisa membantu untuk membunuh kutu. Selanjutnya, jadi karena skabies ini sekarang juga masuk ke dalam program Kementerian Kesehatan untuk pemberantasan skabies dan menuju Indonesia skabies bebas skabies di tahun 2030. Maka ada program nih dari Kementerian Kesehatan dan juga Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia untuk DESKAP namanya. Jadi deteksi dini skabies ya. Jadi caranya ada A, B, C skabies. A itu amati ya. Amati gejala skabies. Yang tadi ada 4 gejala yang utama. Ada bisa gatal malam hari, ada sekelompok orang yang terkena, ya, ada bintil-bintil kemerahan di area tertentu tadi, terutama di sela-sela jari, ataupun di lipat ketiak, lipat paha, perut, kelamin juga ya. Kemudian B adalah berantas skabies tentunya dengan pengobatan. Ya, B yang dilakukan oleh dokter maupun tenaga kesehatan itu untuk memberikan pengobatan yang tepat. Yang paling penting pengobatan ini adalah dilakukan serentak. Jadi kalau ada misalnya di asrama ya yang kadang kan satu kamar itu bisa mungkin ya 10 orang gitu ya. Jadi harus diobati bersamaan ya. Jadi kalau malam ini pakai obat ya rame-rame pakai obat semuanya gitu ya, sambil besoknya juga bersih-bersih. Yang C adalah cegah. Yang paling penting pencegahan juga untuk kita sendiri dan untuk lingkungan kita ya. Ya mudah-mudahan ya dengan program ini juga bisa mewujudkan Indonesia bebas skabies di tahun 2030. Ya, materi saya udah berakhir. Terima kasih banyak Ibu-ibu atas waktunya. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti di sesi pertanyaan ya bisa saya jawab insya Allah. Ya. Baik Bu Dr. Ari, terima kasih atas penjelasan materinya. Tadi saya menyimak
Tiba-tiba kenapa kepala ikut gatal ya? Melihat gambar-gambarnya. Ya. Baiklah, Oke. ini tadi sudah semua ya materi dari Bu Dokter Ari. Berikutnya yaitu tanya jawab. Pertama saya berikan kesempatan pada yang raise hand ya. Kepada Miss Nagawa, bersilahkan. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Masya Allah, materi hari ini pas banget Waalaikumsalam. ya sama saya punya problem, Masya Allah. Pertanyaan saya ada 3 ya, Ustaz, Bu Dokter. Baik. Nah, yang ke satu, Tinea, Tinea ungurium ya? Iya. Ungsurium ya, Ustaz, Bu Dokter. Ungu yang di kuku ya, Ibu ya. Yang di kuku. Nah, yang di kuku. Suami saya itu kayak gitu, dokter. Apa namanya? Dia ada kayak kukunya tuh kayak tebel gitu kan. Itu udah lama, Bu Dokter, udah sekitar berapa tahun ya? Saya bilang ini kenapa? Saya bilang gitu. Nggak tahu nih kayak gini. Terus lama-lama dia kukunya jadi tebel gitu kan. Apa karena sering pakai kaos kaki? Atau kan kalau di Jepang kan semua dari pagi sampai malam kita pakai kaos kaki ya kan, Bu Dokter. Tidak pernah pakai kaos kaki, jadi lembab gitu, terus kakinya begitu. Terus dia juga ada yang kayak candidiasis gitu ya, Bu Dokter, yang ada kayak Iya. kayak kita kutu air ya, Bu Dokter, dia kita Iya. Heeh. Nah kayak gitu juga, itu apa karena penyebabnya juga kaos kaki gitu, Bu Dokter? Karena dia kan kerjanya kan dari pagi sampai malam ya kan, terus kan pakai kaos kaki terus ya kan, tempatnya gitu kan, mungkin lembab gitu kan kakinya gitu sampai kayak begitu gitu, Dokter. Terus kan udah 6 tahun kayak gitu. Saya udah bilangin suruh 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 ke dokter, tapi dia tuh nggak ada waktu untuk ke dokter gitu loh, Bu Dokter. Jadi harus dimarahin dulu baru mau ke dokter gitu. Kan nggak mungkin marah-marahin terus ya, Bu Dokter. Hmm, jadi ya gitu, jadi dibiarin begitu terus gitu, Bu Dokter. Tapi nggak menular sih sama yang lain gitu. Cuman dia aja gitu, beliau aja gitu. Ya cuman kukunya yang satu yang di jempol tuh, di kaki tuh dia jadi tebal gitu, Bu Dokter. Jadi tebal. Terus saya bilang gatal nggak kakinya? Gatal, kata dia bilang gitu. Tapi nggak mau ke dokter gitu. Gitu. Kalau saya penyakitnya ini yang terakhir itu, Bu Dokter. Skabies ya namanya ya, yang terakhir. Iya. Nah, Ya. itu penyebabnya apa dari sabun cuci sabun apa? Buat cuci piring kan ada tuh, Bu Dokter. Iya. Itu saya kalau nyuci piring, sekarang udah gak pernah cuci piring, Bu Dokter, karena gatal itu kan. Jadi kalau kena cuci piring itu, saya tuh gatal gitu. Terus kalau gatalnya ya kayak kata Bu Dokter gitu, gatal banget gitu ya. Pertama di kanan, terus Ya. sekarang udah nggak pernah cuci piring, hilang gitu kan, udah nggak pernah cuci piring. Pokoknya untuk sabun-sabun itu saya serahkan sama orang gitu kalau sekarang. Nah udah hilang tuh. Nah itu sekarang di sini ada, tapi dia datangnya kalau musim dingin, Bu Dokter. Kalau udah musim dingin, kalau lagi musim salju dia datang gitu, gatal itu. Padahal saya udah nggak cuci piring, tapi masih suka datang, tapi nggak banyak gitu, Bu Dokter. Kalau misalkan saya nyuci piring, nah itu jadi banyak. Makanya saya tuh kalau misalkan yang lagi ngebantu di rumah tuh nggak ada, saya pakai piring kertas makannya. Iya, apa itu eh apa memang penyebabnya itu, Bu Dokter, apa namanya, sabun cuci piring atau bagaimana, Bu Dokter? Padahal udah nggak nyuci piring juga sekarang. Ya cuman sekali-sekali masih, tapi enggak juga sih gitu, Bu Dokter. Apa karena apa ya, Bu Dokter? Ini udah semenjak melahirkan kembar ini terjadi. Waktu dulu nggak pernah kayak gitu. Lama-lama pas melahirkan kembar itu mungkin daya tubuh udah menurun gitu ya, Bu Dokter ya. Itu. Ya itu aja, Bu Dokter. Ya. Baik, Pertanyaannya. Ibu. Jazakallah khairan, Bu Dokter. Ya. Ibu siapa namanya? Sinagawa Febrianti, Bu Dokter. Umu Kenta boleh. Ya, Ibu di Hai. Jepang ya, Iya. posisinya ya. Iya. Ya, baik.
Tadi pertanyaan pertama tentang kelainan di kuku ya. Ya, Jadi suami ada kelainannya tuh tebal gitu hmm. kukunya, terus ada rapuh seperti itu, Bu. Rapuh kayaknya enggak, kayak jadi dia Enggak punya naik gitu menebal. ke atas, jadi agak naik Heeh. ke atas gitu. Saya bilang, Kamu nggak takut gitu, takut Iya, kesandung?" iya. Saya begitu kan, kalau kesandung kan dia kan, iya, saya bilang Iya, gitu. Tapi di iya. sama beliau potongnya juga sekarang potong kukunya bukan kayak kita potong kuku biasa gitu, potong kukunya yang apa, yang enggak kayak gunting yang tebal tuh, dia pakai Iya. itu. Kalau gunting biasa nggak bisa, nggak muat. Iya, Ibu. Jadi kalau kelainan di kuku juga infeksinya bisa karena jamur, bisa juga karena jamur yang dermatofit namanya tadi, atau jamur yang kandida. Nah, kalau yang kandida yang di sela-sela jari itu biasa memang keluhannya menyebabkan daerahnya itu seperti lecet, ada putih seperti itu, Bu. Nah, jadi memungkinkan itu penyebabnya adalah jamur, gitu ya. Eh, Namun untuk memastikannya tentunya perlu pemeriksaan penunjang. Nah, kalau biasanya kita lakukan itu kita ambil sedikit kukunya, nanti diperiksa, diwarnai dulu di bawah mikroskop, nanti bisa dilihat apakah ada gambaran jamurnya gitu. Gitu sih, Bu. Harus ke Hmm, dokter kulit ya, Bu Dokter ya? Iya boleh, ke dokter umum juga boleh. Dokter umum juga bisa ya, Bu Dokter? Bisa, bisa Ah, Ibu. itu dia bawa ke dokternya itu, Iya. sibuknya minta ampun nih dokter. Tapi ya memang kan penyakit kayak infeksi jamur ini kan dia bukan yang berbahaya sekali kan enggak ya Bu Iya ya, cuman gitu. kan mengganggu juga gitu, Iya, tiap berapa mengganggu tahun itu Bu Dokter. Saya mengganggu ngelihatnya aktivitas gitu. ya. Takut jatuh. Iya, jadi penyebabnya memang karena kondisi lembab tadi, bisa karena ya pemakaian kan tertutup sepatu, pemakaian Iya, kaos kaki itu iya, kondisi betul. yang lembab lah yang mencetuskan. Nah, kalau ibu tadi kalau saya dengar riwayatnya itu sepertinya bukan skabies, Oh, tetapi adalah eh, dermatitis kontak iritan namanya atau alergi karena ada bahan irit yang menyebabkan iritasi. Jadi bahan yang kontak dengan tangan ibu dengan bahan itu menyebabkan iritasi. Namanya oh, dermatitis kontak. Nah, paling sering penyebabnya adalah karena penggunaan sabun, Ibu. Nah, karena sabun itu mengandung apa surfaktan kita bilang yang menyebabkan busanya itu yang paling sering menyebabkan gatal. Gatal memang gatal sekali. Kalau ya penyakit gatal sekali alergi Bu Dokter, gatal malam sekali, Bu. pagi. Kalau siang, Ya, ya, jadi waktunya terutama dia memberat ketika ibu terpapar dengan Sih bahan yang dibilang mau menyebabkan nanya-nanya itu. apa. Gitu. siapa ini? Ya, kemudian dengan penggunaan berhenti kalau menggunakan bahan deterjen ataupun sabun gejalanya berkurang. Nanti bisa muncul sewaktu-waktu ya Ibu ya. Ya, Karena ya kenapa tadi pertanyaannya baru muncul nih sekarang dulu-dulu enggak. Itu iya tergantung betul. keadaan kulit kita Bu. Jadi Hmm, dengan usia yang bertambah kondisi kulit kita tuh semakin kering. Nah, jadi pengaruh kekeringan pada kulit itu yang mempermudah atau mencetuskan hmm. begitu terpapar bahan iritan tuh jadi lebih mudah dia. Itu Ibu. Jadi sih bukan skabies kalau menurut saya ya, Tapi kecuali kayaknya Ibu sama ya Bu, di hampir mirip ya Ustaz Bu Dokter iya ya itunya benar ya. ya. Apa Jadi kalau bintik-bintiknya gitu kan. iya kalau Soalnya dia skabies juga tuh kalau digaruk apa melebar. gatal, iya Iya, benar. makanya saya nggak mau garuk gitu kan, nggak mau garuk, biarin gatel juga ya Allah, baca-baca aja biar nggak kegaruk. Iya, Kalau digaruk I- dia makin melebar gitu. Ibu bisa menggunakan pelembab sebenarnya, pelembab. Nanti cari pelembab untuk yang tangan yang tidak wangi, tidak ada kandungan bahan pewangi gitu. Setelah itu mungkin bisa menggunakan salep steroid. Tapi untuk ibu penggunaan sehari-hari itu pakai aja pelembab sebelum ibu kontak dengan sabun itu. Jadi kalau skabies saya rasa bukan, karena kalau Nah, skabies harus ada keluarga, anggota keluarga yang lain yang juga sama keluhannya dan hmm. gatalnya terutama malam hari, Bu. Baik Bu Dokter, Ya, jazakillah khairan kasiran Bu Dokter. amin.
Ya, Wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam. berikutnya pada Umi Reni, silakan mengajukan pertanyaan Ya, kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dokter, warahmatullah. pertanyaan saya sama Umi Kenta. Ya. Saya juga bermasalah dengan alergi sabun. Tapi kalau saya ini kan cuman kadang-kadang muncul, kadang tidak. Terus sama di kaki juga kayak mau membersihkan kain-kain untuk membersihkan karena waktu asisten nggak ada kan berarti kita semua yang ngerjakan ya Ustaz. Umi. Berarti kalau misalnya itu harus pakai pelembab ya dokter ya. Iya, benar Ibu. Jadi pelembab itu sebagai terapi pemeliharaan ya istilahnya ya untuk membuat kulit itu kondisinya lebih lebih baik gitu, lebih Tapi intak. seandainya pelembab itu juga alergi kepada kulit kita, jadi itu gimana dokter? Biasanya kita pilih pelembabnya itu yang tidak wangi, Ibu. Nah, jadi Ibu nanti cari pelembab yang kulitnya misalnya ditulis untuk kulit sensitif. Ya, terkadang pakai pelembab kan di bagian kaki gitu betis atau apa itu terkadang dia muncul berwarna merah gitu. Kalau bahan pewangi itu justru yang bisa mencetuskan gatal itu Ibu. Nah, makanya pelembab untuk kulit-kulit yang sensitif itu biasanya nggak wangi. Baik ya. Ya, atau kalau Ibu bisa juga menggunakan sabun, sabunnya sabun bayi. Jadi sabun Sabun bayi. bayi itu baik untuk kulit yang menua ataupun pada kulit kering gitu. Tapi rata-rata ya Bu dokter semua sabun kayak Rinso atau apa sama saya itu terkadang semuanya nggak cocok dokter kan. Iya. Apalagi kalau di kaki kan kadang menguji kaempel kalau nggak ada asisten rumah tangga ya dokter ya. Karena kalau nyari asisten rumah tangga kan susah-susah gampang jujurnya. Kadang suami nggak mau kalau misalnya nggak itu soalnya kami kan suka tinggal-tinggal. Jadi semua sabun itu udah saya coba dokter, tapi kadang timbul rasa gatalnya juga gitu. Iya, gatalnya maksud Ibu nih sekarang sabun deterjen ya. Kalau Ya, tadi saya deterjen, jawabnya sabun sabun mandi. ya. Nah, kalau sabun deterjen Ya. karena memang dia mengandung busa yang lebih banyak, Bu. Nah, busa itulah surfaktan namanya ya, itu bahan busa itu yang menyebabkan alergi, gatal-gatal. Ya, ya. Jadi kan nggak mungkin kita cari deterjen yang tidak ada busa. Sementara surfaktan itu yang akan membersihkan kan, dia akan melarutkan lemak-lemak yang mengangkat kotoran. Makanya produk-produk dari bayi, sabun bayi itu nggak berbusa. Nah, itulah yang mengurangi gatal-gatalnya gitu kan. Ya, Kalau kita lihat, cuman ya kalau pilih deterjen memang rata-rata yang semuanya pada berbusa, sabun cuci piring, sabun cuci baju. Nah, mungkin caranya Ibu untuk pencegahannya yang pertama tadi menggunakan pelembab. Kalau memang ada keluhan gatal, itu bisa menggunakan ya salap nanti salap steroid istilahnya gitu ya. Nanti kalau dilihat lagi kalau misalnya ada kemungkinan infeksi lainnya ditambah dengan antibiotik ataupun anti jamur. Itu memang yang paling penting ya tidak kontak dengan bahannya gitu ya. Mungkin Ibu bisa pakai sepatu boot. Ya tapi kadang-kadang pakai sarung tangan karet itu juga kan saya juga alergi dong kan. Benar. Benar, bahan karet juga sering menyebabkan alergi. Misalnya penggunaan sendal jepit karet. Nah, itu juga bisa menyebabkan alergi itu ya. Satu lagi dokter, kalau usia tua kan, terkadang kan ada flek-flek hitam itu ya dokter. Itu solusinya gimana ya dokter agar menghilangkan flek-flek hitam itu? Ya, kalau flek hitam itu bisa dari pengaruh hormonal juga ya Bu ya, usia ya, dan paparan sinar matahari. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah mencegah paparan sinar matahari dengan penggunaan sunblock Ibu, sunblock atau tabir surya atau sunscreen. Nah, itu membantu untuk mengurangi efek buruk dari sinar matahari terhadap kulit wajah, terutama area yang terpapar matahari ya. Jadi penting untuk kita bisa menggunakan Ibu pelembab
pelembab. Kalau misalnya malam pakai pelembab untuk wajah. Nanti kalau pagi atau siang pakai sunblock Ibu. Yang minimal SPF-nya 30. Baik. Ya. Nah, baik saja, Bu Dokter. Makasih atas infonya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi dari Umi Reni ya, pertanyaan sudah dijawab oleh Ibu Dokter. Berikutnya Nur Sofia, silakan. Iya, terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Kebetulan anak ini ada bintik putih panu, tapi panunya nggak bersisik putih bersih. Ada 3 titik. Udah lama sekali. 3 titik itu kalau pas ada keringat dia Usia gatal berapa, sekali. Bu? Ada 3 titik kecil-kecil sekali. Usianya berapa anaknya? Usia saya 60 Bukan tahun. usia anaknya. Usia anak Yang bertanya beliau Bu Dokter. Oh, Ibu. saya yang bertanya. Ya. Iya. Bu beliaunya. Bagian mana, Ibu, bintik putihnya? Bintiknya di lipatan kaki, lutut ini di lipatan kakinya ada 3 bintik putih kecil-kecil, ada 3, udah lama sekali, putihnya putih bersih. Ya. Kalau kena keringat gitu gatal sekali. Jadi gimana itu caranya mengobati itu? Bu, gatalnya hanya di area yang bintik putih aja. Iya, di sekitar situ, sekitar bintik putih. Putihnya putih bersih, ada 3 titik, udah lama sekali, nggak bertambah-tambah, tapi gatalnya luar biasa kalau ada keringat. Dibilang panu, kayak nggak panu, tapi putih kayak panu. Iya. Putih bersih putihnya, ya. Kalau panu biasanya jarang di kaki ya Ibu ya. Apalagi Iya. tadi Ibu bilangnya cuma 3 gitu ya. 3, iya. Kalau panu biasanya dia lebih banyak dan areanya juga nggak di kaki. Paling mungkin itu alergi, bisa jadi Ibu. Yang bentuknya putih. Atau ada juga kelainan kulit pada usia tua, kita bilang namanya itu hipomelanosis ya. Jadi kehilangan pigmen warna kulit. Tapi biasanya kalau itu tidak gatal. Kalau Ibu ada keluhan gatal, paling mungkin itu alergi penyebabnya Ibu. Iya, ini gatal sekali itu, Bu. Ya, jadi nanti bisa menggunakan salep seperti salep steroid yang diberikan oleh dokter biasanya ya Bu ya. Iya. Ya, terima kasih banyak Bu Dokter. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Dokter, izin saya membacakan pertanyaan yang ada di ruang obrolan rapat. Ya. Dari hamba Allah, siapa ini beliau? Dokter, ketika menginjak usia 40, saya mengalami gatal pada kaki berupa titik merah. Kalau digaruk, esoknya akan tambah temannya. Oh, temannya ikut. Lama-lama membuat bulatan atau melingkar, makin memerah dan gatal. Dokter sudah meresepkan Sinalten, namun ketika sudah sembuh, dia akan tumbuh lagi di dekatnya atau sekitarnya dari mata kaki, tidak sampai jemari atau betis, hanya di sana aja. Kata dokter, ini penyakit tua di usia 40 tahun ke atas dari gigi berlubang. Kalau cabut gigi geraham yang berlubang kayaknya ngeri. Apa yang harus dilakukan? Maaf dokter, izin tidak buka mic karena sedang Zoom. Silakan dokter untuk diberi penjelasan. Ya, gini keluhannya gatal pada kaki, titik merah 1. Akan tambah temannya maksudnya di sebelahnya ya? Iya, teman-teman. Oh ya, bukan maksudnya orang yang lain kan? Oh iya. Nah, jadi bulatan ya, kalau bulatan melingkar makin merah. Oh, bahasa gaul. Ya. Makin merah gatal ya. Nah, dikasih Sinalten. Sinalten ini adalah salep steroid ya, isinya flusinolon. Jadi itu termasuk salep steroid, bukan salep jamur ya. Tapi udah sembuh tumbuh lagi. Nah, berarti ini belum respon nih terapinya dengan si salep steroid. Ada kemungkinan ini adalah jamur. Ya biasanya kalau jamur dikasih steroid itu sembuh sebentar, namun jadi lagi tuh berkembang lagi dia tuh, tambah temennya, nah gitu ya. Jadi paling mungkin itu adalah jamur. Kalau yang berhubungan dengan gigi berlubang biasanya adalah penyakit
biduran, Ibu. Biduran itu beda, dia seperti digigit ulat bulu, jadi muncul merahnya itu menimbul gitu ya, nimbul. Tapi nanti hilang bersih total. Nanti muncul lagi. Nah, kalau biduran seperti itu ya, atau urtikaria. Biasanya paling sering karena gigi berlubang. Jadi saya nggak tahu juga ini kalau ada dokternya bilang penyakit usia 30 tahun ke atas karena gigi berlubang. Kalau kemungkinan kalau dari sini tuh itu karena jamur ya, karena dia nggak respon dengan pengobatan Sinalten tadi. Demikian. Ya, baik dokter, terima kasih. Begitu ya, Selanjutnya yaitu dari Umi Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awan Bu Dokter, izin bertanya. Untuk tinea pedis, apakah ada faktor lain yang mempengaruhi seperti makanan atau yang lain? Saya punya saudara yang bertahun-tahun kakinya terkena seperti tinea pedis, tapi hanya terjadi setelah makan ayam potong. Kalau kasus yang seperti ini sebabnya jamur atau memang alergi ya dok? Soalnya sudah menahun dan hanya di titik yang sama. Ya. Kalau gambarnya sih persis seperti itu ya. Iya. Silakan. Nah, jadi penyakit kulit ini memang kelihatannya mirip-mirip ya. Nanti yang merah bintil-bintil tuh kelihatannya semuanya mirip ya. Nah, kalau lihat riwayatnya kemungkinan ini bukan jamur justru. Karena dia gatalnya muncul setelah makan ayam ya, makan ayam potong. Jadi kemungkinan ini alergi ya. Jadi bentuk dermatitis atopik maupun yang lichen simplex. Lichen simplex kronik itu ini karena ada menahunnya ya, menahun berulang di titik yang sama, biasanya karena proses garukan terjadi penebalan kulit. Ya, sering itu di area kaki ya. Kemungkinan ini adalah alergi ya, bentuk lichen simplex kronik kalau kita bilang. Jadi ini mungkin bukan jamur. Ya. Baik, dokter, terima kasih. Begitu ya, Umi Miftah, penjelasan dari Bu Dokter. Iya, lebih baik sebenarnya ada gambarnya ya. Jadi kita ada gambar. Keluhannya dengan gambarnya. Oke, tapi nggak apa-apa. Saya meraba-raba dari gejalanya aja. Berarti solusinya menghindari faktor alergi ya Ustaz. Ya dokter Iya, ya. iya. Iya, jadi kalau memang ada alergi makan ayam, makin berat makan ayam ya dihindari. Baik. Makan ayam Jazakallah. ini aja, jangan ayam potong. Ayam kampung. Iya dokter. Jazakallah khair dokter. Ya. Baik, berikutnya tadi Umi Nur sudah ya melalui langsung. Berikutnya yaitu Umi Nia, izin bertanya, kaki saya di bagian kaki depan itu menebal dan kadang suka gatal. Dan sekarang menebal, waktu itu sudah dikasih obatnya habis, muncul lagi. Jadi karena menebal itu penampakan kaki menjadi agak gelap. Silakan Ya. dok. Iya, ini kemungkinannya juga menebal ya, menebal gatal. Dikasih obatnya nggak tahu nih obatnya apa. Nggak disebutkan ya. Iya, jadi bisa alergi, bisa karena jamur juga. Cuman ini ada lebih gelap ya. Lebih gelap biasanya itu bentuk dermatitis yang lama ya, dermatitis yang kronis. Biasa daerahnya lebih gelap, hiperpigmentasi dan menebal ya. Jadi bisa jadi ini dermatitis ya, bentuk dermatitis. Baik, begitu ya Umi Nia. Karena memang informasinya tidak begitu lengkap ya, jadi hanya itu yang disampaikan Ibu Dokter. Berikutnya itu Umi Weni, Bismillah. Dokter mau tanya, kalau ada flek putih di lengan, itu karena faktor usia atau ada kelainan yang lain? Kalau lesi putih, ini di lengan ya, bisa macam-macam penyebabnya, Ibu. Panu itu salah satunya ya, yang dari infeksi ya. Namun bisa juga kelainannya tuh dari usia bisa. Jadi itu salah satu tanda penuaan kulit ya. Jadi sekarang tergantung flek putihnya itu di area mana-mana saja. Kemudian jumlahnya berapa banyak itu ya, dan keluhannya apa? Apakah ada disertai keluhan gatal atau tidak ada keluhan sama sekali atau mati rasa, bisa jadi ya.
Jadi itu Nggak ada sama-sama bisa. keluhan dokter, Oh, tidak ada keluhan ya. nggak ada. Itu di lengan atas ada bintik-bintik kecil lumayan banyak kiri kanan. Dulu nggak pernah ada, cuma sekarang Yang karena bertanya faktor yang usia. mana kan nggak kelihatan. Coba yang Kita bertanya masih di sana dibuka. Ya lengan atas aja. Lengan atas ya, Terus kanan kiri ya Ibu ya, kanan kanan kiri ya. bintik-bintik bukan Bisa. panu. Kalau panu kan gatel. Ini nggak gatel, nggak ada keluhan, kurang ngerti ya. cuma Iya, eh, kalau panu sebenarnya juga bisa tidak gatal Ibu. Kalau berkeringat bisa dia gatal-gatal sedikit ya. Kalau jadi dia Anaknya bisa Pak bisa S itu berupa sing wedok nek gak salah. ya, jadi dia bisa berupa apa ya, kanan kiri gitu ya, ya. lesi kulitnya ya. Bisa panu Bu, bisa bukan gitu. Jadi kita melihat lagi kalau panu tuh biasa dia kecil-kecil, nanti dia bisa ada yang bergabung. Atau pernah panu sebelumnya sudah sembuh. Nah, ini namanya gejala bekasnya gitu ya. Jadi panu itu sendiri bila sudah sembuh bekas putihnya itu lama hilangnya Ibu. Karena tadi si jamurnya itu meninggalkan zat untuk merusak pigmen warna kulit. Nah, gitu. Jadi jamurnya udah sembuh, tapi bekasnya yang lama hilang. Walaupun tidak ada gejala gatal juga itu emang tetapi bekas yang dulu mungkinan ya. Bisa Ibu. Iya. Padahal saya belum pernah merasa panu. Saya juga kok ini banyak bintik-bintik putih. Ini aja setelah dulu kan kerja, setelah nggak kerja kok ini di rumah aja kok banyak putih-putih gitu, kecil-kecil bulat-bulat gitu, kiri kanan di atas lengan tuh. Ya Iya. mungkin faktor usia atau ada pigmen apa gitu ya. Iya. Ya, tadi ada beberapa kemungkinan Ibu. Pertama panu ataupun bisa juga yang bentuk pityriasis alba namanya ya. Atau udah nggak panu lagi nih, tapi bekasnya yang belum hilang. Mungkin bekas cacar dulu kali bisa ya Bu ya? Kalau dokter ya? bekas cacar biasanya nggak putih Ibu. Bekas cacar itu biasanya jadi lebih hitam atau dia seperti parut Ibu. Iya. Parut itu agak sedikit masuk dia ke dalam. Oh iya. Ini mah nggak datar aja gitu. Datar Cuma aja ya. putih Iya. aja gitu. Iya. Iya. Baik dokter, makasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Bisa bertanya? Iya Ibu, silakan. Ya, mau nanya kalau ini bulu mata ini sering rontok gitu. Apakah itu termasuk penyakit kulit? Kalau termasuk penyakit kulit, bagaimana pencegahannya? Terima kasih. Oh iya, terima kasih Ibu. Bulu mata rontok ya, iya. Apakah ada disertai kerontokan dari rambut yang lain Ibu? Atau hanya di Nggak bulu ada. mata saja? Ya, di bulu mata saja. Apakah ada penggunaan kosmetika, misalnya penggunaan maskara atau Ya, alhamdulillah enggak pernah. ada ya, atau Enggak, ya. eyeshadow gitu Ibu? Enggak. Enggak ada ya? Enggak, ya. Ya, rontoknya itu masif nggak Bu? Maksudnya memang banyak rontoknya atau satu-satu? Enggak, sering masuk di mata. Sering masuk di mata, jadi ganjel gitu. Oh gitu. Tapi Ya. sering dirasakan gitu ya Ibu ya? Iya, iya. Tapi kalau misalnya bulu mata tuh memang ada apa ya namanya? Ada fase rontok itu memang ada Ibu. Nah, Ya. mungkin kebetulan pas masuk ke dalam bulu mata gitu ya. Karena rambut kita itu pun ada fase rontoknya. Jadi ada fase Ya. tumbuh, fase istirahat, dan fase rontok. Namun rontoknya itu sekarang jumlahnya kan kalau terlalu berlebihan maka itu yang tidak normal ya. Jadi kalau bulu mata rontok, posisinya gimana Ibu bulu matanya? Saya lihat Ibu nih Kelopak, kelopak. Ya, Kelopak. ada juga sih kelainan. Kelopak atas. Ada juga kelainan bulu mata yang posisinya itu menusuk ke mata. Ada juga. Kalau itu bidangnya dari dokter mata Ibu. Karena itu nanti mungkin perlu perbaikan dari arah kelopak mata atasnya. Gitu Ibu. Ya.
Bukan jamur itu ya? Bukan termasuk jamur. Kalau jamur biasanya ada merah-merahnya, Ibu. Ada merahnya Oh, enggak? enggak ada. Gatal, Bu, gatal. Ya kalau gatal ya, gatal. Ya, masih Nah, bisa tuh penyebabnya kayak ketombe. Jadi di alis mata ya, gatal misalnya itu karena bentuk ketombe istilahnya, Bu, seboroid namanya penyakitnya. Itu ya, bisa. ya, 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 ya. Terima kasih Bu Dokter penjelasannya. Ya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Umi Lestari. Berikutnya ini ada pertanyaan lagi Bu Dokter tadi dari Umi Miftah. Awan Dokter izin bertanya sekali lagi. Untuk vitiligo apakah bisa disembuhkan? Jazakillah khairon. Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Vitiligo itu adalah penyakit kelainan kulit, hilangnya pigmen warna kulit ya. Jadi pigmen warna kita yang warna kecoklatan tipe kulit Asia itu hilang dia di tempat tertentu ya. Jadi dia penyebab pastinya sampai saat ini vitiligo itu tidak diketahui. Namun ada beberapa teori ya seperti karena autoimun, karena kurang antioksidan itu ya, adanya penyakit lain seperti penyakit tiroid, penyakit diabetes itu bisa juga menyebabkan vitiligo. Jadi vitiligo ini karena penyebabnya belum diketahui dengan pasti ya. Memang ada beberapa pilihan pengobatan, baik pengobatan secara topikal ataupun diberikan salep, atau pengobatan dengan terapi lain seperti fototerapi atau juga ada pembedahan ya. Jadi kalau ditanya bisa disembuhkan Ibu, tergantung vitiligonya. Kalau misalnya masih sedikit, maka nanti akan diberikan pengobatan, biasanya nih salep dulu gitu ya, untuk merangsang pigmen warna kulitnya kembali lagi ke daerah yang putih itu, gitu ya. Namun kalau lebih luas area yang terkena, biasanya ada tambahan terapi, misalnya fototerapi, gitu ya, ataupun mungkin pembedahan. Demikian Ibu. Bu Dokter, saya mau nanya lagi, boleh nggak Bu Dokter? Boleh Ibu. Saya punya anak yang kedua, Bu Dokter, udah umur 14 tahun ya. Terus dia ada, kayak di sini ada item-item gitu loh Bu Dokter. Mungkin apa karena gemuk gitu ya Bu Dokter. Dia di sini nih, di leher sini hitam. Terus di daerah sini nih hitam gitu. Dia tuh kan sekarang udah mau dewasa ya. Jadi agak malu gitu kalau ada item-item gitu kan. Dia di daerah-daerah yang kayak gini kan. Kan ini terus Ibu anaknya gemuk nggak? gemuk. Oh gemuk ya. Oh, Ya, gemuk. bagian yang hitam-hitamnya tuh agak bergaris gitu Bu, ikut lipatan kulit. Enggak, dia kayak bentuk bulatan begitu, Bu Dokter. Kayak bulatan begini di sini gitu, di sini. Di sela-sela ya, sama di belakang leher ya. Sekarang dia pakai sabun muka saya gitu. Saya bilang pakai sabun muka, sini ke sini. Iya. Terus saya bilang gitu. Yang di sini dia hilang. Tinggal di sini nih. Ya. Udah udah pada memutih gitu, udah sama lehernya gitu kan. Saya bilang mungkin udah dewasa, udah agak remaja, malu gitu kan kalau lihat hitam-hitam gitu kan. Nanti kali sini Bu Dokter. Saya bilang pakaiin yang di muka juga pakaiin sini gitu. Saya bilang gitu, pakaiin terus biar ini mukanya pakai sabun saya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Iya. Biar samaan gitu kan. Terus ini yang sini udah nggak hitam-hitam. Cuma ini tangannya belum gitu. Karena lembab atau bagaimana biasanya? Iya, itu namanya akantosis ya, akantosis gigitan. Biasa pada orang yang gemuk itu sering kita jumpai ya. Juga kalau pasien yang ada riwayat ini gula darah itu bisa dijumpai Bu ya. Jadi itu klinisnya biasa berupa lesi bercak kehitaman memang di area
leher ya, leher punuk ya di belakang sini ataupun bisa Betul. juga tempatan yang lain. Gitu. Betul. Itu bisa memberikan pelembab boleh. Pelembab itu ya untuk mengurangi bekas hitamnya atau nanti kalau ada agen untuk pemutih ataupun ya agen seperti vitamin A itu bisa, Bu. Kalau gulanya sih masih normal ya, Bu Dokter. Kan Gula kalau ya, di alhamdulillah ya. kan setahun sekali kan kita ada pemeriksaan buat anak-anak itu setiap setahun Iya, sekali ada gitu ya. iya, Nah, iya, itu normal masih itu. iya. Ya, karena gemuk aja kali Karena ya. gemuk. Iya, pengaruh, Bu. Pengaruh itu karena gemuk itu dijumpai itu akan namanya akantosis. Ya, akantosis nigrikan. Ya, kalau Ibu searching nanti akantosis nigrikan. Karena dia mau belajar lagi diet terus Bu Dokter jalan sore Iya, tapi iya. nggak kurus kata dia bilang kok nggak kurus kata dia bilang. Nanti kalau kurus itu biasanya juga hilang itu lesinya. Soalnya dia badannya tinggi, udah tinggi besar. Masya Allah, kayak orang sumo gitu jadinya. Iya, Ibu. Ibu ada kucingnya itu ya? Iya, Bu Dokter. Kucing saya ini kalau itu suka manja, Bu Dokter. Habis baik sakit, dia kemarin sakit, Bu Dokter. Ini Ya. makanya manja nih. Kucingnya di sebelah terus nih. Tuh, manja, Bu Dokter. Jadi Iya, baik. belajar saya terus nih. Tuh, mau minta makan ini Bu Dokter tangannya tuh. Minta makan. Masya Allah. Jajak kira-kira Masya kasihan Allah. Bu Iya, Dokter. Ibu. Masya Allah. Pengobatannya hanya krim aja, apa namanya? Itu aja Bu Dokter. Boleh, Ibu boleh pakai apa pelembab itu tadi. Eh, ya selain itu ada sih untuk lebih mengurangi apa ya kita bilang mengurangi hitam. Biasanya dikasih kayak ada agen pemutihnya atau agen untuk mengurangi ketebalan itu, Bu. Baik Bu Dokter. Terima kasih Bu Dokter. Bu Dokter, Bu Dokter, maaf, mau tanya lagi boleh enggak? Boleh, Ibu. Ya, ini Bu Dokter, ponakan saya itu awalnya rambutnya rontok gitu, terus sampai gundul. Nah, ternyata semua yang tumbuh rambut itu rambutnya rontok semua, termasuknya alis gitu. Bulu mata juga enggak ada, rontok semua. Apakah itu kelainan gen atau penyakit? Ya, terima kasih. Kalau ada kerontokan yang beberapa tempat ya Ibu ya, tadi di kepala, itu, alis ya, itu kejadiannya kelas 6 SD. Kelas 6 SD itu habis rontok semua itu. Itu jenisnya alopecia namanya Ibu ya, alopecia yang totalis. Ya. Itu penyebabnya biasanya autoimun Ibu. Kalau ada gitu kerontokannya ya, bukan karena jamur. Itu kalau jamur yang tadi itu kayak kerontokannya setempat di kepala aja, tapi dia alis nggak apa-apa. Itu. Tapi kalau ada Ini alis kerontokan, semuanya ya. Autoimun. Kemungkinannya itu ya, kemungkinannya. Ya. Jadi kalau misalnya ke dokter apa? Dokter kulit apa dokter apa, dokter? Boleh Ibu ke dokter kulit, tapi juga ini usianya anak ya Ibu ya? Ya. Nah, boleh ke dokter kulit, boleh ke dokter anak juga boleh, karena mungkin akan nanti dicarikan ini apa kelainan autoimunnya itu Ibu. Ya. Biasanya nanti perlu pemeriksaan lab darah lengkap lah itu. Jadi itu bukan jamur penyebabnya ya Bu Dokter ya? Kalau ada rontok alis bukan jamur Bu. Ya. Oke. Ya. Bukan itu apa dari sampo enggak ya? Sampo. Enggak Ibu. Biasanya tidak. Karena kan kalau sampo kita pakainya di kepala. Ya. Karena ini curiganya karena alis juga ya Ibu ya. Ya. Alis, bulu mata, pokoknya bagian-bagian yang tumbuh itu rontok semua. Ya.
Ya, terima kasih Bu Dokter. Sama-sama Ibu. Baik. Yang terakhir dokter, saya izin bertanya Bu Dokter. Eh, karena pemakaian skincare itu apa namanya, setelah itu tuh kulit jadi belang begitu, terus tipis gitu. Apakah ada cara yang bisa dilakukan agar kulit yang tadinya tipis bisa kembali normal atau tebal gitu? Terus bagaimana juga yang apa yang belang tadi dok, seperti itu. Terima kasih Bu Dokter. Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi karena pemakaian skincare kulitnya jadi belang ya, kemungkinan itu skincare-nya itu dulu yang harus kita ketahui apa kandungan bahannya ya. Eh, karena untuk skincare misalnya krim malam yang banyak mengandung pemutih ya, harus konsentrasinya juga harus tidak berlebihan ya. Jadi kalau dia terlalu berlebihan justru bisa menyebabkan warna kulit yang kita inginkan menjadi lebih putih, tapi ternyata tidak menjadi lebih putih. Jadi efeknya justru berbalik, menjadi warnanya justru menjadi warna kecoklatan ataupun kehitaman ya. Jadi kandungan bahan yang terkandung di dalam skincare itu persentasenya juga sangat berpengaruh ya terhadap efek yang akan terjadi gitu ya. Makanya pilihlah kosmetika ataupun skincare yang memiliki bahan kandungan yang aman untuk kulit ya. Kadang juga ada penambahan bahan steroid yang akan menyebabkan kulit wajah itu menjadi tipis atau bahkan menjadi berbulu. Ya, itu sering dijumpai dari pemakaian penggunaan steroid yang artinya tidak sesuai dengan yang dianjurkan gitu ya oleh dokter. Gitu. Untuk mengembalikannya bagaimana? Pertama kita harus menghentikan dulu skincare yang sebelumnya digunakan ya sambil mencari apa tuh sebenarnya bahannya ya. Nanti akan diberikan perawatan kulit wajah yang lebih aman, akan dipilihkan yang lebih tepat untuk pasiennya tentunya oleh dokternya gitu. Yang penting tidak sembarangan dan lebih berhati-hati untuk menggunakan produk skincare apalagi yang dijual bebas. Demikian Ibu. Baik dokter, jazakallah khairan penjelasannya. Iya, sama-sama Ibu. Baik, sudah semua sepertinya ya pertanyaan kepada Bu Dokter Ari. Terakhir Bu Dokter, kami ingin meminta bantuan Bu Dokter Ari untuk memilih 3 pertanyaan terbaik. Oh ya, dari siapa tadi ya? Sebentar ya, saya lihat. Ya. Saya nggak catat pula kalau harus ada 3 pertanyaan. Silakan. Saya pilih dulu mungkin yang ada di chat ya. Boleh, silakan. Ini ya. Yang pertama Ibu Miftah ya. Kayaknya Ibu Miftah ini banyak ini tadi pertanyaannya. Ibu kemudian ya Ibu Kenda. Ibu Miftah, Ibu Kenda. Satu lagi ya? Ibu Kenda, karena beliau kebetulan ketua dari komunitas ini, biasanya beliau ya yang lain aja. Oh, yang lain aja, baik. Ibu Nur tadi ya, ada ya? Ibu Nur. Ibu Nur Sofia. Iya, Ibu Nur. Satu lagi Ibu Nia. Ibu Nia, ya baik. Baik, terima kasih Bu Dokter. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, semua sudah sudah di ini ya
jalani semuanya, mulai dari jawab, juga pemilihan pertanyaan terbaik. Baiklah, mungkin dari Bu Dokter ada kata-kata penutup atau mau langsung diserahkan kepada moderator? Silahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih saya kepada ini ya panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan acara ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan tadi materinya bisa bermanfaat ya untuk ibu-ibu semuanya, bisa menambah pengetahuan dan bisa lebih mengerti, memahami, bisa melakukan pencegahan tadi penyakit yang bisa dicegah, dan mudah-mudahan juga ibu-ibu di sini sehat-sehat semuanya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbal alamin. Baik, terima kasih Bu Dokter. Mau Baik, ya. Baik, umahat semuanya, karena semuanya sudah berakhir. Sebelumnya saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata, juga kepada Dr. Ari Hidayati, saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian ada dan juga membawakan acara ini mungkin ada kekurangan. Terima kasih atas kedatangan Dr. Ari kepada kami. Semoga ke depannya kalau Allah memberikan kesempatan, Bu Dokter bisa berkunjung lagi ya ke komunitas untuk memberikan penyuluhan atau materi-materi mengenai kesehatan yang lainnya. Baiklah, untuk menutup kajian sehat pada siang hari ini, marilah kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih kepada semua umahat. Dengan ini kajian sehat saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Bu Dokter. Ya, makasih Terima kasih sama-sama. Dokter hari ini, Kalau ada Masya Allah. kekurangan ya, terima kasih. Jazakallah khairan kasiran. Jazakallah khair kasiran, dokter. Utia Nafi. ya izin end meeting ya, Umahat. Ya.